وفرج عن أمة سيدنا محمد واجعلنا اللهم ووالدينا والحاضرين ووالديهم وجميع المسلمين من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصل بجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat fitrah yaitu harus memiliki harta yang lebih dari 3 kebutuhannya. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Di sini dijelaskan bahwa supaya wajib bagi seseorang mengeluarkan zakat fitrah jika telah terpenuhi 3 syaratnya. Jika telah terpenuhi 3 syaratnya. Syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama biaya hidupnya dan biaya hidup orang yang wajib nafkahnya. Jadi dia punya nafkah untuk sehari semalam. Malam Lailatul Id sama paginya sampai sore. Punya ada nafkah yang cukup untuk sehari semalam untuk inti dan seluruh istrinya. Itu dan inti istrinya, inti anaknya, dan punya. Nah, wajib. Yang kedua Biaya untuk membayar hutang walaupun jatuh tempo wajar. Kalau misalnya ini orang punya utang, maka wajib untuk punya dana yang cukup untuk bayar utangnya. Tapi kalau dia punya uang hanya cukup untuk hidupnya dia, makannya dia, tapi untuk bayar utangnya tidak punya, ulah mengeluarkan untuk bayar utang lebih utama daripada membayar zakat fitrah. Jadi bayar utang wajib, zakat fitrah wajib. Nah, kewajibannya mana yang lebih kita dulukan? Lah, kewajiban bayar utang lebih utama daripada kewajiban bayar fitrah. Ini kalau sekiranya utangnya itu lebih dari uang yang dia pegang. Begitu ya. Lain halnya kalau satu orang punya utang dia memang, tapi di sisi lain dia punya uang untuk bayar, wajib dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu, wajib untuk apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Ini kalau sekiranya Anda pendapatannya tiap hari misalnya 70.000 atau 100.000. Lah sedangkan di sisi yang lain Anda punya utang sama orang 500.000 atau 1 juta. Maka untuk membayar kewajibannya dia adalah lebih mengutamakan bayar utang daripada mengeluarkan zakat fitrah. Itu ya. Yang ketiga biaya untuk gaji pembantu atau sewa rumah misalnya dia ini rumahnya sewa atau rumahnya miliknya dia sendiri, cuman ada punya pembantu yang belum digaji. Sedangkan di sisi yang lain dia punya uang untuk nafkah sehari semalam. Di sisi yang lain dia punya uang untuk bayar utang. Di sisi yang lain cuman dia butuh untuk bayar namanya pegawainya dia, pembantunya dia. Sedangkan kalau digunakan untuk bayar pembantu maka tidak bisa untuk bayar zakat fitrah. Kalau bayar zakat fitrah pembantunya tidak dibayar. Mana yang diutamakan? Bayar pembantu. Lebih diutamakan daripada mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sekian tidak cukup uangnya dia. Dia punya uang terbatas. Kalau sekiranya bayar pembantu tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah. Kalau bayar zakat fitrah tidak mengeluarkan zakat pembantu. Gimana yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan wajib bayar utangnya, membayar gajinya pembantu. Kenapa? Karena berhubungan dengan orang lain. Gitu ya. Apabila seseorang pada waktu hari raya dan malamnya tidak memiliki harta yang lebih dari 3 kebutuhannya, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan. Tidak, dia hari malam Idul Fitri tidak punya harta yang cukup untuk 3 perkara. Perkara yang pertama, nafkahnya dia dan istrinya dan anak-anaknya untuk salam. Perkara yang kedua, membayar utang kalau dia punya utang. Perkara yang ketiga, yaitu apa? Gajinya pembantu jika dia punya pembantu. Atau tidak punya pembantu, rumahnya sewa, uang sewanya belum bayar. Sekarang rumah tempat yang tempatin anak sewa. Di sisi yang lain kalau anak keluarkan untuk zakat fitrah, anak dan istri-istri dan anak, maka tidak bisa bayar uang sewanya kepada pemiliknya. Kalau anak gunakan untuk bayar uang sewa, maka tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah. Mana yang diutamakan? Wajib mengutamakan bayar uang sewa. Zakat fitrah itu innama wajib kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, tidak wajib. Itu ya. Ukuran yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah. Iya. Untuk makanan pokok yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah adalah 1 sok untuk tiap-tiap orang atau 4 mud dengan ukuran mudnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yaitu sekitar kalau zaman sekarang ini yang ahsan, yang aman. Inti kalau kepingin aman keluarkan 2,75. Jangan dikeluarkan 2,5. Kalau 2,5 sebagian ulama mengatakan tidak cukup. Bedanya cuma berapa? 2,5 ons berapa?
2 on setengah yang angkat puasanya itu selama 30 hari nih. Cuma 3 kilo beras 2,75 ini. Kadang kita mau eman 2 on setengah untuk 30 hari ngangkat puasanya kita. Oke, karena Rasulullah mengatakan puasanya kita bergantung antara langit dan bumi, tidak keangkat kecuali kita keluarkan zakat fitrahnya kita. Baru terangkat itu puasa. Oke, lah selama kita bisa mengeluarkan dengan ukuran lebih, kita yakin tumakninah di hati kita sudah diterima oleh fakir miskin dengan ukuran yang tepat di waktu yang lebih afdal, itu ahsan. Karena ini ibadah. Oke, Pak ya? Yaitu 2,75 kilo. Nah, kaidah fikih. Kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Nah, semua orang yang wajib ngasih nafkah orang lain, maka wajib juga untuk mengeluarkan fitrahnya dia. Misalnya sekarang, Abah, kepala keluarga, wajib ngasih nafkah kepada istri dan anaknya, nah wajib. Begitu juga ente kalau datang bulan malam Idul Fitri, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istri sama anak, wajib. Gitu. Misalnya orang tua tidak mampu, anak kaya, maka wajib bagi anak ngasih nafkah orang tuanya kan. Begitu juga malam Idul Fitri wajib bagi anak mengeluarkan zakat fitrahnya untuk orang tuanya. Kaidah mengatakan begitu. Kullu man talzam nafaqatuh talzam fitratuh. Wa ma lan talzam nafaqatuh la talzam fitratuh. Mafhumul mukhalafah namanya. Jadi semua golongan yang wajib kita nafkahin, maka wajib juga kita fitrahkan. Semua golongan yang tidak wajib kita nafkahin, maka tidak wajib juga kita fitrahkan. Ini namanya mafhum mukhalafah, mantuk. La likullin mustasna. Dari mantuk mustasna, dari mafhum mustasna. Perkecualian, ada perkecualian dari mantukul ibarah. Apa mantukul ibarah? Semua golongan yang wajib kita nafkahin, maka wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Itu mantukul ibarah begitu. Lafaz ibarah begitu. Lah ini ada perkecualiannya. 1, 2, 3, 4. Dari mafhumul ibarah, kebalikannya. Mafhum artinya kebalikan. Seluruh golongan yang tidak wajib kita nafkahin, misalnya saudara kita, apakah wajib seorang memberikan saudara kepada saudaranya? Tidak. Ammah wal khalah, tidak wajib kita nafkahin. Seluruh golongan yang tidak wajib kita nafkahin, maka tidak wajib juga kita keluarkan fitrahnya untuk dia. Akan tetapi ada perkecualian juga. Makanya dikatakan di sini setiap daripada mantuk dan mafhum perkecualian. Ayo. Artinya setiap orang yang wajib diberi nafkahnya, maka wajib pula untuk diberikan zakat fitrahnya. Dari lafaz kaidah ini terdapat pengecualian, yaitu yang pertama ibu tiri. Ibu tiri. Apanya kita nikah dengan seorang perempuan selain ibunya kita? Bukannya kita wajib ngasih nafkah apa? Nah, wajib kita ngasih nafkah apa dan wajib kita ngasih nafkah istrinya apa kalau apa tidak mampu ngasih nafkah ke dia. Cuman di bulan Idul Fitri, malam Idul Fitri kita tidak wajib ngasih zakat fitrah untuk istrinya apa? Nafkah wajib tapi istri tidak. Ayo. Ibu istri atau ibu tiri atau istri bapak wajib bagi anak untuk memberi nafkah kepada istri ayahnya bila dia tidak memiliki kemampuan. Iya. Akan tetapi tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tidak wajib. Zakat fitrah kalau abahnya uminya ente. Tapi kalau istrinya abahnya ente bukan uminya ente. Gitu. Maka tidak wajib bagi ente untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Wajib bagi ente nafkahin dia kalau dia tidak mampu. Ayo. Yang kedua, hamba saya yang kafir. Ya, kita punya budak perempuan, gitu. Atau punya budak laki, tapi dia agamanya masih kafir, bukan muslim. Wajib kita nafkahin karena memang budaknya kita. Sekarang kalau ditanya berapa sebab seseorang wajib ngasih nafkah? 3. Sebab seseorang wajib ngasih nafkah ada 3. Pertama, sebab dari segi nasab. Misalnya apa? Orang tua ngasih nafkah ke anak atau anak ngasih nafkah kepada orang tua. Ini yang pertama. Ada perincian hukumnya ini cobaan. Yang kedua, sebab pernikahan. Begitu suami mengatakan gobiltu nikahaha, saya terima nikahnya, maka wajib bagi mulai detik itu suami ngasih nafkah kepada istrinya. Kapan? Setiap harinya bitulu'il fajri. Dengan terbitnya matahari fajar, wajib tiap hari suami ngasih nafkah kepada istrinya, wajib. Lah, kalau misalnya ini suami ini beli makanan untuk dimakan sekeluarga, dia, istrinya, anaknya, satu keluarga ini makan, maka katanya Imam Nawawi cukup dan tidak wajib ngasih nafkah secara individu. Kalau dia suami ini sudah mencukupi kebutuhan untuk satu rumah, istri juga makan di rumah tersebut, makan rumahnya suami, dan lain-lain, maka tidak wajib bagi suami. Cuman yang lebih utama dari thariqahnya Sadab Alawi, hababnya kita ini
mereka ngasih nafkah, mereka bawa makanan untuk sekeluarga, anaknya dia, istrinya, bahkan cucunya juga ikut makan di rumahnya Habibnya. Ya, cuman di sisi yang lain dia tetap ngasih nafkah ke istrinya tiap hari, tiap pagi. Jadi meskipun tidak wajib tetap dinafkahi. Kenapa? Khurujan min khilaf man qala bi wujubi dzalik. Atau khawatir ala qaul mu'tamad bahwa apa yang dimakan istri itu tidak sesuai dengan apa yang selayaknya dia terima. Misalnya dia terima ukuran perharinya 50.000 rupiah. Sedangkan yang dimakan di rumahnya suami cuma ukuran 30.000. Berarti suami masih punya utang 20.000 perharinya. Dan ini ra'ayna kita lihat sendiri. Hatta min Sayyidil Walid rahmatullah alaih. Kita punya abah kata ya tiap hari ngasih ke walidah. Meskipun sudah mengambilkan makanan untuk hidupnya tiap hari. Wahakata Sayyidul Jad Al-Habib Abdullah bin Umar. Kan meskipun dia ngambilkan nafkah untuk tiap hari, bukan untuk dia aja, untuk dia, istrinya, anaknya, khadimnya, dhuyufnya, semuanya. Ma'adalik dia masih ngasih nafkah khusus ke Abu Talha. Apa maksudnya? Mengikuti apa yang diikuti oleh salafus salih di Hadramaut. Wahakata ra'ayna Al-Habib Zain bin Abdullah bin Samit. Dia ngambil juga ngasih nafkah kepada istrinya, tapi tetap ngasih nafkah kepada Huwa Maryam rahmatullah alaiha. Bintul Habib Muhammad Haddad. Ngasih nafkah tetap tiap hari kasih. Meskipun sudah ngasih nafkah untuk apa? Untuk semuanya. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kepemilikan. Sebab kita wajib ngasih nafkah itu adalah kepemilikan. Apa? Budak atau hewan. Kalau kita punya budak di rumahnya kita, wajib kita nafkahin budak tersebut. Atau kita punya hewan, punya sapi, kambing, atau misalnya burung dara atau apapun yang kita kurung, kucing kita kurung dan lain-lain, wajib bagi kita ngasih nafkah yang cukup kepada mereka ini. Kalau enggak, sama kayak ceritanya seorang perempuan yang masuk nerakanya Allah karena dia telah mengurung sebuah kucing, seekor kucing tanpa dikasih nafkah, tanpa dikasih makan sampai mati. Itu kan? Nasallallahu alaihi. Ayo. Kedua, ketiga kerabat dekat yang kafir. Wajib bagi seorang muslim untuk menafkahi kerabatnya yang kafir, seperti anaknya yang kafir. Akan tetapi tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, ya kerabatnya kafir. Apanya misalnya kafir. Wajib dia nafkahi tiap hari. Apakah akan zakat fitrahnya? Tidak, zakat fitrah untuk orang muslim. Anaknya sudah masuk Islam, dapat hidayah masuk Islam. Apanya masih kafir. Apanya fakir, tidak punya apa-apa. Wajib bagi anak meskipun apanya kafir, wajib nafkah. Meskipun terjadi perbedaan agama. Cuma di sisi yang lain tidak wajib bagi anak untuk mengeluarkan fitrahnya karena apanya masih kafir. Zakat fitrah hanya wajib bagi orang muslim. Ayo. Yang keempat, istri yang kafir. Wajib bagi suami yang muslim untuk menafkahi istrinya yang kafir, akan tetapi tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apakah boleh bagi orang muslim dikarenakan kafir? Boleh kalau dia termasuk golongan ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara. Tapi kalau selain keduanya haram, hukumnya tidak sah. Lain hanya kalau kebalik, muslimah dengan kafir tidak boleh sama sekali dan tidak ada satupun dari ulama yang mengatakan boleh. Kalau masih tetap nikah sudah dibilangin tetap nikah, maka termasuk zina. Bukan mainan. Dan ada satupun ulama Islam dari seluruh mazhab mau cari mazhab yang lurus sama mazhab yang bengkong juga tidak ada. Yang mengatakan boleh nikahkan muslimah sama orang kafir. Kalau sebaliknya, na'am. Muslim dengan nikah dengan orang kafir masih ada pendapat kalau dia termasuk kafir ahli kitab, al-Yahud wal Nasara. Dan ini bukan masalah sepele. Ayo. Mereka semua wajib diberi nafkah, akan tetapi tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Nah. Sedangkan kebalikan makna mafhum dari kaidah fikih di atas, kullu man la tanzamu nafaqatu ghairihi la tanzamu fitratuhu. Setiap orang yang tidak wajib diberi nafkahnya, maka tidak wajib pula untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Terdapat perkecualian dari kaidah ini, yaitu hamba sahaya budak. Iya, budak yang melarikan diri dari tuannya, maka tuannya tidak wajib. Sekarang kalau satu orang punya budak, seperti kita kan tadi kan sebabnya wajib nafkah kan 3. Kepemilikan. Yang kepemilikan itu 2, budak atau hewan. Lah budak ini kabur dari tuannya. Mau dikasih nafkah apanya dia kabur. Cuman kalau malam Idul Fitri ini masih kabur, wajib bagi tuannya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nafkahnya tidak wajib. Nah itu atas lah, tidak mungkin ngasih nafkah. Ayo. Maka tidak wajib memberi nafkahnya untuknya. Maka tuannya tidak wajib memberi nafkah untuknya, tetapi wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah. Bas. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad bin Abdullah.
Usahakan kalau bisa kalau mampu ini mengeluarkan zakat fitrah tahun ini, pertama harus niat. Terus niatnya itu antum niatkan juga sebagaimana niatnya Rasulullah, sebagaimana niatnya salafus saleh. Allahumma hadhihi, ya Allah, ini zakat fitrah yang kau wajibkan kepadaku, terimalah dari aku sebagaimana kamu terima dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kamu terima dari salafus saleh, dari para sahabat dan tabi'in dan para ahli bait. Ya Allah, saya niat atau mengeluarkan zakat fitrah ini sebagaimana niatnya Nabi Muhammad, sebagaimana niatnya salafus saleh. Jadi begitu mengeluarkan zakat fitrah itu sudah diikuti permalian dengan niat. Apakah harus dipegang begini? Tidak harus. Yang penting sudah dibeli, sudah jadi hak miliknya ente niatkan cukup. Tidak harus, bahkan harus dipegang, harus dibuka, harus dilihat. Tidak harus. Mengadab diri sendiri atas sesuatu tidak wajib. Jadi cukup ente lihat aja, kalau mau dipegang sambil dibaca, ini masalah ini. Yang paling penting niat. Yang paling penting diniatin dulu sebelum dikasihkan kepada fakir miskin. Lagi cuman yang lebih utama lagi kalau ente mampu, setiap 3 kilo kasih uang ukuran 3 kilo. Gitu. Kenapa? Supaya ini, karena fakir miskin kadang-kadang di malam Idul Fitri lebih butuh daripada uang daripada beras. Beras sudah banyak di rumahnya, yang dibutuhkan uang. Gitu. Ya kalau mampu, kalau tidak mampu kewajibannya itu 3 kilo beras ini. Gitu. Tapi jangan sampai dikasih 2,5 kilo. Ba'dun nas dihitung ini. Itu lebih 2,5 ons dihitung ini. Al-Yahfad ini. Ini jangan terlalu parah jadi orang. Ini cuma ukuran 2,5 ons. Calak bisa. Usahakan nih pas 3 kilo atau 3 kilo kurang sedikit ya ini. Kalau ente punya janin, ada masih istri hamil dan lain-lain, keluarkan zakat fitrah juga full ini supaya ngikutin sebagian ulama yang mengatakan wajib. Tidak wajib biasa kan? Kalau sampai adzan maghrib masih berupa janin tidak wajib. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Lah kalau misalnya orang tuanya kita sudah meninggal, lah tidak ada sudah. Cuman tetap kita keluarkan untuk apa? Umi dengan dasar sedekah. Bukan dengan dasar zakat fitrah. Zakat fitrah bagi orang yang masih hidup. Orang yang meninggal tidak ada zakat fitrah. Cuma kalau mau kita sedekah, tetap kita sedekahkan. 3 kilo untuk apa? 3 kilo. Bismillah 3 kilo. Apa mau diberatkan dari 3 kilo? Kita tidak bisa balas kebaikannya orang tua atas dengan 3 ton. Bukan dengan 3 kilo. Kita akan coba kalau ente biasakan keluarkan sekarang, ente nanti bakal dikeluarkan sama anaknya ente. Dari 3 kilo ini pengaruh besar nanti bagi anaknya ente. Nanti Allah yang gerakkan hatinya mereka, bukan ente gerakkan hatinya mereka. Walau kita bisa gerakkan hatinya kita. Cuman kalau ente kebiasaan mengeluarkan untuk orang tuanya ente bakal dikeluarkan sama anaknya ente. Bakal ingat, bakal digerakkan. Kau pun anak mampu tapi dari digerakkan hatinya sama Allah. Lah kalau itu sudah kebiasaan gerakkan ente, gerak dengan apanya ente, bakal digerakkan anaknya ente. Dan ini paling penting yang kita butuhkan nanti giliran kita yang masuk kuburan. Wallahi la ilaha illallah, semua kita akan masuk kuburan. Tidak ada sebuah yang kita selamat. Cuma bagaimana anaknya kita ingat sama kita, itu toh pasti yang paling penting. Yang paling penting ingat ya Bos, setiap harinya ingat. Terus ada hari-hari tertentu seperti Ramadan lebih ingat lagi untuk diumrohkan, untuk dihajikan, untuk di bulan Dzul Hijjah dipotongkan hewan kurban. Nah, kalau ada wasiat dari ente, semua mereka bisa gerakan. Tapi kalau mereka ente tidak nulis wasiat, tidak bisa mereka ngerjakan haji, tidak bisa umrohkan untuk ente, tidak bisa hudhiyahkan untuk ente. Kalau tanpa wasiat, sedangkan umroh sunnah. Dan ente pernah umroh, pernah haji, tidak bisa hajikan, tidak bisa umrohkan, karena ente tidak nulis wasiat. Tapi kalau dia nulis wasiat, bisa mereka kapanpun umrohkan. Jadi, bahkan anak yang bakti usahakan tiap bulan, tidak bisa pada Ramadan, karena kata Rasulullah mengatakan al umrah fil Ramadan kal haji ma'i. Karena siapa umroh di bulan Ramadan sama kayak haji bersamaku, kata Rasulullah. Jadi dan haji bersama Rasulullah, tidak ada yang dapatkan kecuali sahabat. Al-Fatihah ala habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah summa arwah abahi wa sallallahu marjimi ahli batal jami ashab jami sadatina ala bi alaihi sahibul hadar wal maqam sayyidina imam al-arfillah wa Abdullah bin Umar bin Ahmad wa tahaddul sayyidina Abdullah subhanahu wa ta'ala sayyidina arwah aulad jami summa ila ruh habib sayyidina Jibri wa jami'ul habib al Hamzah Muhammad habib Hud wa jami'ul habib al Jibri wa nabiyyina habib al-Haddad wa summa ila jami' aula illa fi qalbillah وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتهم أن الله يتغشوا بالرحمة ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة بحق رسول الله بحق فاطمة الزهراء وإلى حضرة النبي سر الفاتحة. بسم الله.